Assalamualaikum, selamat siang sahabat. Sering kita dengar, kita lihat, bahkan kita alami sendiri, baik di rumah, di lingkungan, atau di mana saja kita berada, di mana orang-orang di sekitar kita atau bahkan kita sendiri mengeluh, ngoceh, dan ngomel karena kesel, kecewa, dan sakit hati akibat ulah orang lain. Bahkan kadang ada yang sampai malah sambil teriak-teriak, gara-gara kamu melanggar, kita semua jadi terlantar. Gara-gara kamu berulang, kita semua kena masalah. Gara-gara kamu ini dan itu, kita semua jadi begini dan begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya apapun yang dirasa tidak enak, kita akan langsung berontak dan teriak. Kita seperti tak sadar kalau semua itu termasuk protes secara tidak langsung kepada Yang Maha Agung. Kita seperti lupa kalau semua itu menandakan kita tidak terima atas apa-apa yang sudah ditetapkan olehnya. Semuanya menyangka dan menuduh, seakan kesusahan, kepayahan, dan kesengsaraan yang dideritanya adalah akibat dari kekeliruan dan kesalahan yang diperbuat oleh orang yang kita sangka. Ternyata masalah protes-memprotes, salah menyalahkan, debat-debatan, dan bantah-bantahan tidak hanya terjadi pada kita-kita saja sebagai manusia biasa. Namun hal ini pun bisa terjadi pada orang-orang saleh, orang-orang pilihan setingkat Nabi. Sebagaimana ada dalam hadis atau kisah pada waktu bertemunya Nabi Adam dengan Nabi Musa, di mana pada waktu itu Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Nabi Musa menyangka karena dosa Nabi Adam lah akhirnya Nabi Musa dan semua keturunan Nabi Adam jadi kena usaha dan kena upaya, sehingga semuanya merasakan kesusahan dan kepayahan dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Mungkin kebanyakan dari kita pun tahunya seperti itu, bahwa terusirnya Nabi Adam dari surga adalah akibat terhasut dan terpedaya oleh pucuk raya iblis, sehingga Nabi Adam memakan buah terlarang dan akhirnya terusir ke bumi. Namun bisa jadi belum banyak yang tahu hakikat yang sebenarnya terjadi. Dan kejadian yang sebenarnya baru terungkap dari pernyataannya Nabi Adam, yang sekaligus merupakan jawaban atas tuduhannya dari Nabi Musa. Adapun pertanyaan Nabi Adam yang sekaligus merupakan jawaban untuk Nabi Musa adalah, kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Bisa jadi jangankan kita, Nabi Musa pun mungkin akan terdiam mendengar jawaban itu. Jawaban yang singkat dan padat namun bisa berdampak sangat dahsyat. Diri kita seolah langsung terkesiap dan hijab pandangan kita seolah langsung tersingkap. Satu hakikat yang tadinya rahasia telah dibongkar oleh Nabi Adam. Sesat dan durhaka menurut Nabi Musa tak bisa mengelak kalau sudah jadi qadar menurut Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam hanya kena kerja atas ketetapan yang sudah ada, bahkan 40 tahun sebelum dia diciptakan. Sadarlah kita sekarang, ternyata kita ini benar-benar tak ada daya, tak ada upaya. Kita ini hanya ibarat wayang, kita ini hanyalah alat baginya untuk melakukan apa-apa yang sudah ditetapkan olehnya. Apapun yang berlaku pada Nabi Adam tentu berlaku pula pada semua ciptaan, termasuk kita, pasangan kita, orang-orang di sekitar kita, kambing kita, kuda kita, kendaraan kita, dan semua makhluk yang tercipta. Karena tak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendaknya, tak ada sesuatu pun yang terjadi di luar ketetapannya. Sekarang kita baru sadar, ternyata
Inilah salah satu alasan kenapa kita harus banyak sabar. Sekarang kita baru paham, ternyata inilah salah satu alasan kenapa kita harus banyak diam. Silahkan dengar lagi berulang-ulang, silahkan baca lagi berulang-ulang hadis atau kisah yang menceritakan perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Simak, cerna dan renungkan, terutama tanggapannya Nabi Adam setelah disalahkan oleh Nabi Musa. Namun kita harus hati-hati, sekali lagi kita harus hati-hati kalau kita sudah mengerti. Ingat, kita ada syariat sebagai acuan, aturan dan tuntunan kita dalam beribadah, beramal atau bermuamalah. Semoga kisah pertemuan Nabi Adam dengan Nabi Musa bisa merubah cara pandang dan cara berpikir kita dalam melihat dan menyikapi setiap kejadian dalam kehidupan. Semoga dari kisahnya Nabi Adam dengan Nabi Musa, kita tambah yakin lagi untuk lebih mengimani rukun iman yang benar. Semoga semuanya berbahagia. Wassalamualaikum. Selamat